Halo, shalom saudara. Kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Harian Sekolah Sahabat dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yesus di Puro. Dan pelajaran di hari Kamis ini judulnya adalah Orang Sehat dalam Neraka. Apa maksudnya dengan judul ini, Orang Sehat dalam Neraka? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mohon kepadamu agar Kau boleh menolong kami mengerti pelajaran pada hari ini, dan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang dikatakan penulis pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan judul demikian di hari Kamis, Orang Sehat di dalam Neraka, mengacu dari kisah dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-42 hingga yang ke-48. Kita akan mulai dari baca ayat yang ke-42. Dikatakan demikian: Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Ya, dikatakan kalau kita menyesatkan salah seorang anak kecil, mungkin orang tua atau mungkin tenaga pendidik yang sering bekerja dengan anak, jika lewat teladan dan pengajaran kita sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih dewasa atau tenaga pendidik, sehingga anak-anak kecil bertumbuh dengan sifat dan karakter yang kurang baik dan akhirnya mereka menjadi orang jahat, maka tidak hanya kepada mereka dipertanggungjawabkan, tapi juga kepada kita memberikan pengaruh yang kurang baik sejak mereka kecil. Sehingga dikatakan, maka kepada orang yang menjadi batu sandungan dan memberikan pengaruh yang buruk, lebih baik jika ada satu batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Lebih baik mati daripada memberikan pengaruh yang kurang baik kepada anak-anak kecil. Tapi kita juga bisa artikan bahwa anak kecil ini bisa dianggap sebagai sebagai orang percaya yang baru, orang percaya yang masih bayi. Dengan dia masih baru, anggaplah baru dibaptis, lalu bergabung dengan kumpulan orang percaya yang lebih lama. Namun ternyata bukannya mendapat teladan yang baik dari orang percaya yang lebih lama, malahan mendapatkan teladan yang buruk, teladan yang negatif. Sehingga bukannya kemudian orang percaya yang baru ini bertumbuh dengan lebih baik lagi sebagai umat percaya yang baru, namun karena teladan yang buruk dari orang percaya yang lama, dia bertumbuh dengan sifat-sifat yang bahkan lebih buruk, lebih jahat. Pada akhirnya tidak hanya orang percaya yang baru ini yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun pengaruh buruk dari orang percaya yang lama juga kepada mereka lah dimintakan pertanggungjawaban, bahkan mungkin bisa berlipat kali ganda. Dan lebih baik daripada kita menjadi pengaruh yang buruk, maka Yesus katakan batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ditenggelamkan hingga mati di dasar laut. Jadi saudara, itulah maksudnya apa yang dikatakan di ayat yang ke-42. Tapi kemudian kalau kita baca ayat 43 hingga 48, menyambung apa yang dikatakan di 42, Yesus mengatakan demikian. Saya tidak baca ini satu persatu. Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi Yesus mengatakan, kalau kemudian gara-gara tangan kita menyesatkan, dari tangan kita ada dosa, lebih baik tangan dipotong dan masuk ke dalam hidup kekal dengan tangan yang buntung, daripada dengan tubuh yang utuh dilemparkan ke dalam neraka yang tidak terpadamkan. Dia mengatakan, mengilustrasikan tidak hanya dengan tangan. Kalau itu kakimu menyesatkan, lebih potong kakimu. Kalau kemudian matamu yang kemudian menyesatkan, cungkilah satu matamu daripada dengan kaki yang utuh dan mata yang utuh dilemparkan ke dalam neraka yang tidak terpadamkan. Saudara, apakah maksudnya ini? Apakah berarti kemudian seseorang harus mencungkil matanya kalau matanya itu membawa dia kepada dosa yang tidak diampuni? Atau mungkin tangan dan kakinya benar-benar haruslah dipotong, dipenggal kalau lewat tangan dan kaki? Seseorang pada akhirnya jatuh kepada dosa yang begitu jahat? Atau mungkin pertanyaan yang lainnya, kenapa dikatakan dilemparkan ke dalam api yang tidak terpadamkan? Saudara, kita bisa jawab sekaligus untuk dua pertanyaan itu. Pertama adalah, Yesus tidaklah sungguh-sungguh mengajarkan haruslah kita potong tangan, potong kaki, atau cungkil mata kalau lewat organ-organ tubuh kita berdosa. Karena bertentangan dengan perjanjian lama. Dalam Ulangan 14 ayat pertama, 1 Raja-Raja 18 ayat 27 hingga ayat yang ke-28, di sana tentunya tidak mengajarkan mengenai mutilasi, mengenai memenggal bagian tubuh daripada tubuh kita, tidaklah demikian. Lalu yang kedua adalah, saudara, bisa Anda bayangkan kalau kemudian seseorang dilemparkan ke dalam neraka yang tidak
terpadamkan dengan tubuh yang utuh, seolah-olah di neraka nanti ada orang yang dilemparkan ke dalam api neraka tanpa pernah berhenti, tapi dengan tubuh yang utuh, sementara ada orang yang di dalam kerajaan surga tapi dengan tubuh yang tubuh yang timpang. Bahkan saya meyakini ketika seseorang punya masalah dengan kesempurnaan tubuh di dunia ini, anggaplah dia punya masalah dengan mata, dia punya masalah dengan tangannya, dia tidak sempurna dengan kaki atau telinga atau bagian tubuh yang lain, dan ketika dia sudah tiba di surga, Tuhan bisa memulihkan penglihatannya, Tuhan bisa mengembalikan tangan atau kaki atau telinga atau bagian tubuhnya yang lain. Sehingga saudara, saya bisa menyimpulkan bahwa pertama, tidaklah maksud Yesus untuk kemudian mengatakan potong kaki, potong tangan, cundul mata kalau itu menyesatkan. Dan ketika dia mengatakan api yang tidak terpadamkan, tidaklah kemudian juga dimaknai sebagai literal. Kalau potong tangan, potong kaki adalah ilustrasi, lambang, tentunya mengenai api yang tidak terpadamkan juga adalah sebuah lambang, tidaklah bisa dimaknai dengan literal bahwa api neraka tidak padam terus-menerus membakar orang sepanjang masa kekekalan. Yang lalu-lalu pelajaran sekolah lalu-lalu kita pernah belajar mengenai api neraka kekal, api neraka selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan kekal dan selamanya bukanlah prosesnya membakar tanpa pernah henti, namun binasa kekal, namun binasa selama-lamanya. Begitu pula ketika dikatakan api yang tidak terpadamkan, maksudnya adalah bahwa ketika orang jahat pada akhirnya dilempar ke dalam api neraka, siapa yang bisa memadamkan api neraka itu? Siapa yang bisa lolos daripada api neraka itu? Tidak ada, saudara. Sehingga kita bisa maknai potong mata, cengkil mata, potong tangan, potong kaki, potong telinga. Kalau itu menyesatkan kita, lebih baik buang itu tangan kita, buang mata kita, tentunya adalah satu yang tidak literal. Anda bisa bayangkan kalau kemudian saudara, karena gara-gara mata Anda, lalu Anda berdosa, lalu Anda cungkil mata Anda, besoknya mata satu lagi begitu, bukankah akan buta? Bukankah kaki juga akan timpang dua-duanya kalau kemudian lihat kaki kita menendang orang misalnya? Itu tidaklah satu hal yang dimaksudkan demikian. Artinya adalah, kalau ada satu dosa kesayangan yang kita buat karena mata kita, karena tangan atau kaki kita, tinggalkan itu, saudara. Tinggalkan apa yang menyenangkan mata kita, sementara itu bisa membawa kepada dosa. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita buat dengan tangan kita, dengan kaki kita. Tinggalkan itu daripada karena kebiasaan buruk itu yang kita lakukan dengan mata atau dengan kaki kita kemudian membuat kita kehilangan keselamatan yang kekal. Dan mengenai api yang tidak terpadamkan, tadi saya sudah sampaikan, tidak ada seorang pun yang bisa lolos daripada api neraka. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat ke-16, ayat hafalan setiap orang Kristen, bahwa hidup yang kekal dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang tunggal. Jadi tidak ada hidup kekal selama-lamanya di api neraka dengan tubuh yang utuh tanpa ada perhentian daripada penderitaan. Hidup kekal hanyalah untuk orang percaya. Dan kita kaitkan dengan ayat 42 tadi mengenai jangan jadi batu sandungan. Di ayat yang ke 50, Markus 9 ayat ke-50, Yesus mengatakan, garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Ya, kita adalah seperti garam. Biarlah lewat tangan kita bisa menggarami atau bermanfaat buat orang lain, lewat mata kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, lewat kaki kita tidak menjadi sebuah batu sandungan buat diri kita ataupun buat orang lain. Demikian pelajaran di hari Kamis. Tuhan memberkati saudara.